Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andara Junior Iskandar, kelas 11-3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran kimia, yaitu termokimia. Termokimia terdiri dari dua kata, yaitu termo yang artinya panas atau kalor, dan kimia yang artinya cabang ilmu. Nah, di sini ada pengertian termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara energi panas dan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Dalam praktiknya, termokimia lebih banyak berhubungan dengan pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan perubahan struktur zat. Misalnya, perubahan wujud atau perubahan struktur kristal. Perubahan energi suatu sistem dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama itu sistem menyerap kalor atau melepas kalor. Jika sistem menyerap kalor sering disebut endotherm, maka sistem tersebut akan mendapatkan energi. Sebaliknya, jika sistem melepas kalor atau yang biasa disebut exotherm, maka sistem akan mengeluarkan energi. Yang kedua, sistem melakukan kerja atau dikenai kerja. Jika sistem melakukan kerja, maka sistem akan mengeluarkan energi. Sedangkan jika sistem dikenai kerja, maka sistem akan mendapatkan energi. Ada 3 jenis sistem berdasarkan transformasi materi dan energinya, yaitu 1. Sistem terbuka, yaitu sistem di mana pertukaran materi dan energi keluar masuk sistem dapat dilakukan. Contohnya, air dalam gelas terbuka. Yang kedua, sistem tertutup, di mana hanya ada pertukaran energi atau materi satu arah. Contohnya, air panas dalam gelas tertutup, di mana hanya air panas dari dalam gelas yang bergerak ke arah lingkungan. Yang ketiga, ada sistem terisolasi, di mana tidak terjadi pertukaran materi energi sama sekali. Contohnya, air di dalam termos. Selanjutnya ada reaksi endotherm, reaksi yang menyerap kalor, reaksi yang memerlukan energi. Reaksi endotherm adalah kejadian di mana panas diserap oleh sistem dari lingkungan. Delta H lebih besar daripada 0 dan suhu sekitarnya turun. Selanjutnya ada reaksi exotherm, reaksi yang melepas kalor, reaksi yang menghasilkan energi. Reaksi exotherm adalah kejadian di mana panas mengalir dari sistem ke lingkungan. Delta H kurang lebih 0 dan suhu produk akan lebih kecil dari reaktan. Suhu awal lebih kecil daripada suhu akhir, dan suhu sekitarnya akan lebih tinggi dari suhu awal. Contohnya, CS plus O2 menjadi CO2. Delta H sama dengan min 393,4 kJ mol. Di sini ada contoh reaksi endotherm, yaitu pada penguraian garam karbonat, pelarutan garam nitrat, pelarutan garam amonium nitrat. Nah, lalu ada perubahan entalpi. Delta H sama dengan HP dikurang HR, di mana delta H itu adalah perubahan entalpi, HP adalah entalpi produk, HR merupakan entalpi reaktan atau preaksi. Bila H produk lebih dari H reaktan, maka delta H bertanda positif, berarti terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Bila H reaktan lebih dari H produk, maka delta H bertanda negatif, berarti terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Perubahan entalpi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, atau merupakan fungsi keadaan. Penentuan perubahan entalpi
Yang pertama itu ada kalorimeter. Kalorimeter adalah alat untuk mengukur kalor suatu reaksi. Kalor yang diserap atau dilepas selama reaksi. Yang kedua ada hukum Hess. Jika suatu persamaan reaksi harus dibalik, maka ubah tanda delta H. Jika pada penjumlahan reaksi ada zat yang muncul pada kedua ruas persamaan dengan zat yang sama, maka dapat dihilangkan. Lalu ada energi ikat. Energi ikatan rata-rata adalah energi rata-rata yang dibutuhkan untuk memutuskan satu ikatan kovalen tertentu. Lalu di sini kita memiliki soal termokimia, di mana kita disuruh untuk menentukan entalpi reaksi pembentukan CO. Simbol entalpi reaksi adalah delta H. Pada soal ini kita harus menyesuaikan persamaan yang telah diketahui entalpi reaksinya dengan persamaan yang kita tentukan entalpi reaksinya. Pertama, di sini terdapat molekul C di sebelah kiri, namun dengan koefisien yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus menyamakan terlebih dahulu. Karena di sini koefisiennya 1, maka harus 1. Sehingga untuk persamaan termokimia pertama, kita bagi 2 menjadi C plus O2 menghasilkan CO2. Dan entalpi reaksinya juga dibagi 2 menjadi min 395 kJ. Selanjutnya, pada reaksi ini, molekul CO ada di sebelah kanan, sedangkan persamaan yang kedua molekul CO ada di sebelah kiri. Maka persamaan molekul yang kedua harus kita balik menjadi CO2 menghasilkan CO plus setengah O2 dan entalpi reaksi awalnya min 98,5 dibalik menjadi plus 98,5 kJ. Kemudian dua reaksi ini kita total. CO2 dapat kita coret karena saling berlawanan, dan O2 juga saling berlawanan, sehingga saling menghilangkan dan sisanya tinggal setengah O2 dan reaksi totalnya menjadi C plus setengah O2 menghasilkan CO. Nilai delta H-nya ditambah min 395 kJ ditambah 90 plus 98,5 kJ. Hasilnya minus 296,5 kJ. Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.